Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Senin tanggal 12 Agustus 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market BTC USD dan Nasdaq 100. Seperti apa kondisinya selama satu minggu ke depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame weekly untuk market BTC USD. Kalau kita perhatikan pergerakan BTC USD khususnya di minggu kemarin ya, di mana candlenya membentuk spanning top, di mana candle spanning top ini buyer dan seller itu memiliki kekuatan yang seimbang. Jadi kalau kita mau melihat sejauh mana dia akan melanjutkan penurunannya atau akan menjadikan konfirmasi untuk dia bergerak naik, dan tentunya kalau kita perhatikan dari sisi pembentukan candle spanning top ini, maka kita harus melihat dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya, khususnya sampai dengan Senin lagi pembentukan candle weekly ini apakah akan ditutup impulsif bullish atau akan ditutup di candle impulsif bearish. Jika mana terjadi penutupan candle ya di weekly adalah impulsif bearish, maka akan menunjukkan potensi penurunan. Tapi kalau ditutup di candle weekly next nanti satu minggu ke depan, maka akan ada potensi lanjutan kenaikannya, tentunya akan menguji sekali lagi area trendline atas atau previous monthly high-nya di 70.040.75. Karena candle yang terbentuk satu minggu kemarin dia hanya sebatas liquidity ya, area previous monthly low di 53.458, dan setelah itu ada pembentukan area fair value gap di time frame weekly ini, ada penolakan kuat di wilayah area ini dan buyers kuat mendorong ke atas sampai membentuk candle spanning top, di mana low terakhir ada di 49.217 dan posisi high-nya ada di 62.738.56. Dan di sini yang harus kita perhatikan apakah betul-betul akan ada potensi untuk candle weekly minggu ini ditutup impulsif bullish atau impulsif bearish. Maka kita akan mencari konfirmasi di time frame yang lebih kecil untuk melihat potensi untuk BTC USD apakah akan menunjukkan penguatan atau pelemahan di minggu ini. Oke, sekarang kita akan turunkan dulu di time frame daily ya, kita lihat. Oke, di time frame daily kalau kita perhatikan ya, dari level tertinggi terakhir di sini di 70.040.75. Kalau kita menggunakan Fibonacci retracement ya, dari titik A sampai dengan titik B, oke, saya melihat area 50% itu berada di 59.628.88, dan tentunya area ini telah terjadi beberapa pergerakan konsolidasinya ya, dimana bergerak di area range setelah posisi daripada candle hari Kamis yang menunjukkan impulsif bullish. Dan tentunya dengan dorongan momentum impulsif bullish terakhir di hari Kamis di minggu lalu, ini yang mendorong market kuat dia bergerak bullish. Dan tentunya kalau Anda perhatikan setelah candle hari Kamis, di mana hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu itu masih di dalam range candle yang terbentuk di hari Kamis. Artinya candle ini merupakan candle pullback bullish ya, yang berpotensi akan menunjukkan lanjutan kenaikannya. Oke. Tapi ada beberapa yang harus diperhatikan karena ini adalah candle inside bar. Ya, memang memungkinkan daripada candle pembentukan inside bar ini memungkinkan dia bisa breakout di level yang lebih tinggi, yaitu di atas 62738, atau dia akan breakout di bawah 54.773.16. Makanya kita perhatikan tadi di time frame weekly candlenya membentuk spanning top. Makanya saya katakan di mana buyer dan seller itu memiliki kekuatan yang seimbang. Tapi di sini ada beberapa yang akan saya acuan ya, menjadikan acuan saya, di mana area batas breakout atau level kunci di posisi 61.727 ini yang menjadikan level kunci. Jadi teman-teman perhatikan kalau mau melihat
momentum BTC USD kuat naik ketika berhasil breakout di atas 61.727. Insya Allah dia akan melanjutkan kenaikannya hingga mencapai area supply kembali di posisi ini. Ini akan harus diperhatikan karena area ini menurut saya akan berpotensi menjadikan titik minggu ini ya, area supply yang akan dikejar selanjutnya ketika berhasil breakout di area 61.727. Itu menjadikan level kunci. Tapi kalau momentumnya ternyata dia mengejar dari titik terendah di posisi 54.773, maka ada potensi kuat dia akan bergerak bearish. Jadi area ini. Tapi kita akan coba lihat dan turunkan dulu ya di time frame yang lebih kecil. Tapi saya akan update dulu untuk previous daily low, khususnya di hari Minggu kemarin ada di 58.434. Kemudian high-nya ada di 61.863.17. Kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Jadi skenario saya potensi untuk BTC USD tentunya masih berpotensi kuat untuk dia bergerak bearish ya. Karena Anda bisa lihat dorongan momentum itu terjadi dari atas ke bawah, oke, impulsif, dan ini sedang terjadi korektif. Dan saya memiliki batasan, makanya saya katakan apakah nanti akan memperpanjang konsolidasinya seperti daripada pergerakan-pergerakan sebelumnya seperti ini dan bergerak dalam area range. Kalau memang area key level 61.727 di breakout, maka dia akan memperpanjang di mana marketnya akan terkonsolidasi sebesar volatile di area ini. Oke, jadi memungkinkan dia akan menguji lagi area supply. Tapi kalau potensi 61.727.49 tidak terjadi breakout body candle ya, khususnya di time frame daily, maka dorongan seller masih sangat kuat akan menguji ke level yang lebih rendah, yaitu di area berapa? Kalau kita perhatikan, karena ini adalah candle inside bar ya, di posisi bawahnya ada di 54.773.16. Ini menjadikan level liquidity yang akan dikejar. Jadi kalau kita melihat dari time frame yang lebih kecil, ada momentum di mana ada potensi dia akan bergerak bearish. Oke, sekarang kita akan melihat dulu ya dari sisi time frame 4 jam. Di sini adalah previous daily high dan ini adalah area low. Jadi saya melihat ketika market berada di dalam area penurunan saat ini ya, dari sini ini kan sebelumnya ada pergerakan di mana konsolidasi dan dia break daripada low sebelumnya 59.581. Maka di sini saya melihat untuk beberapa hari ke depan ya, antara 50% sampai ini bisa menjadikan acuan atau pemantauan, karena di sini juga ada pembentukan area fair value gap bertepatan juga di area 50% untuk time frame 4 jam ini. Jadi pantau di posisi ini, kalau betul-betul nantinya dari beberapa hari ke depan ada pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, trend shadow, maka menunjukkan potensi penurunan menuju area liquidity di 54.591. Oke, dengan catatan area 61.727.49 di area sini tidak terjadi breakout. Kalau ini di breakout ya tentunya dia akan menunjukkan momentum bullishnya dan terjadi kenaikan, dan tentunya menuju area supply di 65.396 sampai dengan 68.287.83. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk market BTC USD. Insya Allah nanti saya akan update di hari Rabu ya, kalau nggak Kamis, dari apa yang saya sampaikan di hari Senin ini. Nanti kita akan kawal progresnya, apakah akan bergerak bearish ya menuju area liquidity di posisi bawah, atau dia akan breakout di atas 61.727. Nanti kita akan lihat dari posisi beberapa hari ke depan. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk BTC USD. Selanjutnya kita akan membahas di market Nasdaq 100. Oke, untuk market Nasdaq 100 ya, saya melihat candle yang terbentuk di minggu kemarin ada pembentukan bullish pin bar di mana gagal breakout close di bawah daripada previous weekly low
18.273.51 ya, gagal breakout dan posisinya dia masuk lagi dalam area range. Dan tentunya target pertama saat ini terdekatnya adalah 18.582 dan ini sudah mulai menyentuh di level tersebut. Jadi memungkinkan menurut saya ada potensi akan adanya momentum bullish untuk market Nasdaq 100 untuk minggu ini. Apakah berhasil mendekati area 50% kalau kita tarik dari high to low di posisi 19.021.55, ini adalah target untuk dia bergerak bullish menuju level ini yang nantinya akan kita pantau dalam satu minggu ini. Oke, kita update dulu di mana previous weekly low ada di 17.251.20, previous week high minggu kemarin ada di 18.582.95. Sekarang kita akan turunkan di time frame daily. Oke, di time frame daily terlihat konfirmasi kuat ada potensi pembentukan bullish engulfing ya. Ini terjadi di hari Kamis, jadi ada momentum dia menguat untuk pergerakan Nasdaq 100 ya, khususnya di time frame daily ini. Jadi ini adalah salah satu momentum karena sebelumnya ada dorongan buyers, ada ekor ya dari bawah ke atas, ini menunjukkan bullish di posisi hari Senin kemarin dan kemudian dia sempat bergerak bearish ya, sentuh area 50% dari pembentukan candle bullish pin bar di posisi ini ya. Nah, tepat berada di 17.823.76 di area sini. Oke, kemudian dari posisi tersebut menunjukkan potensi pergerakan momentum bullish pada Nasdaq 100 terjadi dan membentuk bullish engulfing, memakan daripada candle bearish dimakan oleh candle bullish. Oke, dan tentunya hal ini akan menguji sekali lagi karena saya melihatnya di sini ada area order block ya yang berkisaran antara coba kita cek di 18.739 poin sebentar ini berapa ini? Maaf, 18.739 ya. Poin 61 di area sini ya. Ini yang akan kita pantau selanjutnya. Apakah nantinya ada momentum di posisi ini ya di area 18.739.73 ya. Di sini kita pasin dulu ya angkanya supaya tidak keliru. Oke, di poin 73 ya. Ya, di 18.737.73 ini akan menjadikan zona pantau di posisi ini. Apakah nantinya beberapa hari ke depan ketika masuki area order block, apakah nanti ada potensi dia bergerak bearish kembali? Nanti kita akan melihat sejauh mana potensi tersebut menunjukkan aktivitas bearishnya. Tapi yang pastinya kalau saya perhatikan dari posisi candle terakhir khususnya di hari Jumat ya, di sini masih menunjukkan momentum bullish ini masih terjadi ya, karena candle tersebut berhasil kalau kita perbesar. Perhatikan di sini, candle tersebut berhasil breakout close daripada high sebelumnya. Jadi insya Allah dia akan mengejar ke level yang lebih tinggi yaitu di 18.739.73 menuju area order block. Oke, sekarang kita akan coba turunkan dulu di time frame 4 jam. Ya, di time frame 4 jam kemarin sudah saya sampaikan ya, di minggu kemarin ada potensi dia menguat ya di analisa minggu kemarin dan akhirnya masuk juga dalam area fair value gap. Kemudian terkonfirmasi dia bergerak bearish, cuman sayangnya memang turunannya tidak jauh sampai di bawah area low-nya, hanya sebatas 50% dari sini ya. Ada penolakan dan dia bergerak naik. Kalau kita ukur nih ya, posisinya dari low to high-nya ya kurang lebih di 50%, market bergerak bullish kembali. Oke, sekarang kita akan update tentunya dengan kondisi terakhir dia berhasil breakout daripada area 18.338.73, itu adalah area batas breakout. Jadi masih memungkinkan area ini ya, ini kita akan tandain. Ini adalah batas breakoutnya di time frame 4 jam sudah berhasil break dan di sini ada area fair value gap ya sebelumnya. Jadi saya akan pindahin dulu sebentar. Oke. Jadi ada retest ke area tersebut dan market saat ini sedang menguji sekali lagi previous daily high
yang terbentuk di posisi hari Jumat kemarin. Ini akan diuji. Jadi ada dua yang saya planningkan. Kalau kita tarik dari trendline bawah sampai sini, ya seperti ini. Oke. Selama dia tidak break daripada trendline, masih memungkinkan market masih bergerak bullish. Oke. Dan saya akan tandain 50%-nya dari swing low to high-nya daripada previous daily high. Anda bisa lihat di 18.118.47 ya, di area ini. Kalau betul-betul masuk lagi di dalam EFVG ya. Oke, area fair value gap, kalau ada potensi dia bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, entah dia akan menunjukkan momentum bullish terjadi dan masuk lagi di dalam area order block. Tinggal kita pantau aja di area tersebut apakah akan ada melanjutkan dia Nasdaq ini bergerak bullish kembali atau dia akan bergerak bearish. Karena saya melihat pergerakan minggu kemarin membentukannya adalah bullish pin bar. Jadi masih ada momentum, dorongan momentum bullish saat ini di Nasdaq 100 sedang terjadi bullish. Oke. Dan area itu yang harus diperhatikan ya, momentumnya. Dan selanjutnya nanti kita akan melanjutkan ya dari analisa ini, apakah betul-betul ada konfirmasi kuat untuk area zona pantau untuk buy di posisi area 50%, 18.118 atau mendekati di kisaran 18.193.60. Dan kalau terjadi retest memungkinkan di sini ketika ada konfirmasi bisa buy dan market kembali lagi menguat atau bergerak bullish. Dan yang kedua, harus memantau di area order block di posisi 18.799.73. Kalau tentunya area tersebut ada pembentukan adanya bearish engulfing, single pattern, double pattern atau triple pattern, maka akan nanti koreksi kembali. Jadi secara keseluruhan momentumnya sedang terjadi bullish untuk koreksi. Karena kita melihatnya di weekly time frame, momentum sellernya masih sangat kuat dan belum ada konfirmasi adanya dia akan menguji 19.021.55. Jadi kalau kita perhatikan di low time frame, khususnya time frame 4 jam, hal tersebut sedang menunjukkan potensi penguatan ke posisi yang lebih tinggi yaitu 50%. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa Nasdaq 100 dan BTC USD. Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Oke, sampai ketemu nanti di hari Rabu ya untuk melihat perkembangannya. Insya Allah saya akan update dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.